Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amirullah dengan isi channel topiknya campur aduk. Kebetulan juga pada bulan ini masuk di bulan musim kemarau ya. Jadi di musim kemarau ini adalah musim panen padi. Seperti kelihatan padi ada di belakang saya ini. Nah, ini sekitar 7 hari lagi bisa dipanen. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu saya juga baru saja panen padi. Berbicara mengenai sektor budidaya usaha pertanian, khususnya di bidang bertani padi, saya ingin bercerita sedikit mengenai saya pribadi ini. Kenapa kok bisa sih saya terjun di bidang usaha budidaya padi? Padahal saya sebelumnya itu bukan orang pertanian ya, bukan. Saya adalah orang kehutanan. Saya lulusan Universitas Lambung Mangkurat, Esud. Dan setelah saya lulus, saya bertani padi dengan luas lahan sekitar kurang lebih 7 hektar. Saya bertani padi ini saya geluti itu kurang lebih sekitar 1 tahun sudah sampai sekarang. Saya bertani padi ini seringkali, bahkan terkadang ada yang saya dengar mengatakan bahwasanya orang itu merasa saya merugi gitu. Ada juga yang bilang kenapa ya nggak cari kerja di tempat lain aja yang betul-betul hasilnya itu bisa dikatakan per bulan itu pasti ada. Beda dengan bertani ini. Lama kita tunggu itu pun belum tentu ada hasilnya. Nah, sebetulnya dari situlah sebenarnya saya rada kecewa, ada sih sedikit, cuma lebih banyaknya itu merasa prihatin. Apalagi petani milenial zaman sekarang ini jarang ada yang terjun di bidang usaha budidaya padi. Karena kebanyakan mungkin berpikir yang pertama itu bertani ini erat kaitannya dengan kita bermain dengan lumpur ya, seperti itu. Kedua, lama menunggu hasil panennya. Dan ketiga itu lebih baik bekerja di instansi tempat lain yang nyatanya dapat menghasilkan uang per bulannya. Ya, saya hanya memberikan sedikit motivasi buat teman-teman sekalian, bukannya merendahkan atau semacamnya. Jadi di sini saya merendahkan diri saya pribadi sebenarnya, seperti itu, Bu. Saya lulusan kehutanan itu bisa dibilang S1 atau strata 1, terjun di usaha bidang budidaya padi di daerah saya. Di sini saya bertani hanya seorang diri. Kenapa jadi saya bilang seorang diri? Karena teman-teman saya di sini semuanya adalah orang tua, tidak ada yang sebaya dengan saya. Disitulah saya merasakan keprihatinan. Saya memperhatikan, sebenarnya tidak bisa ditebak sih, itu yang nyatanya sudah bisa dipastikan, bukan ditebak lagi. Sudah bisa dipastikan bahwasanya orang tua itu tidak akan bisa bertahan lama untuk bisa bertani. Mereka paling lama itu umur 70 tahunan akan pensiun atau berhenti bertani. Jadi ketika suatu saat nanti tidak ada lagi yang mau menggantikan mereka, lantas siapa lagi yang memajukan usaha sektor pertanian? Makanya dari itu saya terjun di usaha budidaya padi. Nah, setelah saya terjun di usaha budidaya padi ini, selang waktu sekitar 7 tahun kurang lebih, 1 tahun kurang lebih, saya merasa
tidak berhasil untuk membujuk-bujuk teman-teman yang ada di tempat saya. Maka dari itu saya ingin bukan berhenti sih, ingin istirahat aja, ingin istirahat saja untuk bertani. Jadi ya terserah siapa lagi yang mau menggarap nanti setelah saya ini, karena saya juga rada kecewa dengan usaha pemerintah di sini yang hanya memperhatikan naik turunnya harga pupuk, racun dan segalanya. Mereka tidak memperhatikan petani-petani milenial kita. Jadi dari petani milenial ini sebenarnya perlu kita rangkul, kita bantu, kita rangkul, bukan dibiarkan begitu saja. Di situ letak kecewaan saya pertama. Jadi dari sekarang saya bisa memastikan kalau misalnya umur saya masih panjang atau dari channel ini nanti ada yang melihat, itu pasti kelihatan jelas perkataan saya bahwasanya kalau dibiarkan begini terus, mungkin tidak mungkin sih, bisa dipastikan 5 atau 10 tahun kemudian itu banyak lahan yang tidak tergarap. Itu pertama, banyak lahan yang tidak tergarap. Nah, dari banyaknya lahan yang tidak tergarap tersebut, itu akan menurunkan hasil gabah kita. Itu yang pertama. Itu terutama kalau diperhatikan, sebenarnya kalau usaha ini banyak, usaha itu sebenarnya banyak, hanya saja kita yang terlalu banyak memilih. Nah, saking banyaknya memilih, ujung-ujungnya tidak ada yang dipilih karena merasa bahwasanya pekerjaan itu adalah berat. Sebenarnya semua pekerjaan itu berat, tergantung kitanya saja lagi bijaksanai dari pekerjaan tersebut. Ya setidaknya kita cobalah dulu, jangan kita mengatakan itu berat lalu kita tidak bisa mengerjakannya. Kita coba dulu, dan kalau misalnya pun berhasil, kita lanjutkan. Nah, di sini saya bertani selama 1 tahun, ya, alhamdulillah ada beberapa ton itu hasil gabah yang saya peroleh. Ada di YouTube saya, itu bisa dilihat. Saya tidak menyombongkan diri, hanya saja saya ingin membuktikan bahwasanya saya mampu berhasil untuk membudidayakan padi walaupun saya bukan orang pertanian, ya. Walaupun saya bukan orang pertanian. Dan setelah itu saya nyatakan ingin istirahat dulu, karena kalau saya katakan nanti saya berhenti, takutnya nanti saya berbohong. Setelah saya berhenti, kemudian beberapa tahun kemudian saya bertani lagi, itu berarti saya berbohong. Jadi saya katakan istirahat, walaupun di dalam hati itu mengatakan berhenti. Saya dulunya pernah berusaha untuk membudidayakan bebek petelur. Itu berhasil. Setelah berhasil, saya tidak melanjutkan lagi karena saya ingin mencoba beberapa usaha. Saya ingin merasakan semua. Jadi mulai dari berternak bebek, kemudian sekarang ini saya membudidayakan padi. Dan setelah ini saya ingin membudidayakan ikan patin. Jadi untuk channel selanjutnya, pada saat saya membudidayakan patin, didoakan teman-teman mudahan berhasil. Saya akan mengupload videonya. Tidak tahu beberapa tahun lagi, mungkin insya Allah saya usahakan
itu bisa terlaksana ya. Jadi intinya sebenarnya usaha ini memang tidak ada yang enak, semuanya berat, susah. Jadi terutama saya pribadi hanya memberikan motivasi atau dorongan yang nyatanya. Pertama saya katakan kalau kita berusaha itu, ini hanya pesan saja ya, kalau mau diikuti ya atau tidak itu tidak masalah. Saya tidak menyuruh atau saya tidak menghasut teman-teman. Di sini saya katakan apa adanya. Sebenarnya kalau kita berusaha, yang pertama itu jangan sampai kita mengeluh, itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon doa restu terutama orang tua dan Tuhan. Kita berdoa mudah-mudahan usaha kita berjalan dengan lancar. Nah, disitulah yang dua itu sebenarnya sangat berat sih kita laksanakan, tapi ya dari teman-teman sekalian silakan dicoba, mudahan berkah. Nah itu makanya saya bertahan itu. Saya senang kalau melihat padi-padi yang seperti ada di belakang saya ini. Sore-sore begini kita jalan-jalan, kita menikmati pemandangan. Semoga videonya dapat bermanfaat. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Salam dari Amirullah, Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di wilayah Pagatan, atau lebih tepatnya di Desa Saring Sungai Binjai. Saya Amirullah mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.